Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Asep, agen asuransi jiwa di Manulife Indonesia. Kali ini saya sekedar ingin membuka obrolan saja tentang alasan kenapa orang menjadi agen asuransi. Bisa dibilang hampir tidak ada orang yang bercita-cita ingin menjadi agen asuransi. Tapi entah kenapa, banyak orang meninggalkan pekerjaannya demi menjadi agen asuransi. Dulu, pekerjaan agen asuransi masih dipandang sebelah mata, tapi sekarang saya kira pamornya semakin naik dari waktu ke waktu. Tentunya hal ini tak lepas dari semakin banyaknya agen asuransi yang sukses dari segi finansial. Penghasilan agen asuransi yang sukses itu bisa sangat besar, bisa ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Sedangkan agen asuransi yang biasa-biasa saja, yang kelas mediocre, ya standarnya sih mengantongi antara 10 sampai 30 juta per bulan. Adapun agen asuransi yang penghasilannya di bawah itu ya bisa dibilang belum berhasil. Sekarang saya akan bahas apa saja sih alasan orang menjadi agen asuransi. Ada 7 alasan ya, yang saya tulis juga di blog saya asuransihijau.com. Pertama, terjebak ajakan teman. Bagaimana itu? Awalnya mungkin mereka diundang oleh temannya untuk ikut seminar bisnis ya. Mungkin karena nggak enak ya ikut aja gitu. Ternyata setelah ikut seminar itu, wah luar biasa gitu ya. Sangat membuka pikiran, sangat mencerahkan gitu. Dan akhirnya orang yang diajak itu ya tertarik untuk menjalani bisnis yang ditawarkan dalam seminar itu. Dalam hal ini ya, bisnis asuransi. Ada agen-agen yang sukses bermula dari dalam tanda petik jebakan ini. Ada juga yang gagal ya, tergantung apakah ada motivasi lain yang berkembang setelah itu. Alasan yang pertama ini kedengarannya mirip-mirip ya, suatu bisnis lain ya, bisnis MLM. Apakah Anda pernah juga mengalami diajak seminar bisnis oleh teman Anda? Silakan tulis ya di kolom komentar jika Anda pernah mengalaminya. Bisnis asuransi memang ada unsur jaringannya, ada unsur downline, upline ya, seperti bisnis MLM. Tapi tentunya ada perbedaan lain yang cukup signifikan. Oke, alasan kedua, ada orang menjadi agen asuransi karena awalnya ingin mengisi waktu luang dengan kegiatan yang menghasilkan. Alasan ini pada umumnya dikemukakan oleh kaum ibu rumah tangga. Untuk kebutuhan sehari-hari, ya mungkin mereka sudah tercukupi oleh suaminya. Tapi menjadi agen asuransi memberikan mereka kegiatan yang bermanfaat sekaligus uang saku tambahan. Siapa mau nolak ya dapat uang tambahan. Jika uang saku tambahannya ternyata terus bertambah dari waktu ke waktu, kenapa nggak diseriusi ya? Full time gitu. Lama-lama kegiatan yang awalnya sekedar mengisi waktu luang ini menjadi pekerjaan penuh waktu. Itu alasan kedua. Lalu alasan ketiga, ada orang menjadi agen asuransi karena butuh penghasilan tambahan. Biasanya alasan ini dikemukakan oleh golongan karyawan ya, atau para pekerja mandiri ya, tapi yang masih merasa kekurangan. Penghasilan mereka mungkin pas-pasan ya, dan kalau ada tambahan akan baik sekali gitu. Ada agen yang ketagihan penghasilan tambahan ini ya, sehingga lama-lama jadi serius juga gitu. Tapi ada juga agen yang mencukupkan diri ya, menyamankan diri dengan penghasilan yang ada dan akhirnya mundur secara teratur. Ya mungkin jadi agen asuransi ini oke sih penghasilannya, tapi susah gitu dijalani. Ada nggak yang kayak gitu? Silahkan tulis di komen. Lalu yang keempat, ada orang menjadi agen asuransi karena mencari pekerjaan yang bisa menjadi tumpuan hidup. Nah, kalau ini alasan utama saya ketika memutuskan menjadi agen asuransi. Saya pernah 2 kali menjadi karyawan, masing-masing selama 1 tahun saja. Pindah karena kan penghasilannya kurang gitu. Saya berpikir untuk menemukan satu pekerjaan yang bisa saya jalankan secara permanen dan hasilnya mencukupi kebutuhan saya sekeluarga. Akhirnya saya menemukan peluang tersebut di bisnis asuransi setelah saya ikut satu seminar besar yang membuka jiwa bisnis saya. Dan saya pun memutuskan untuk full time di bisnis asuransi langsung dari awal. Alhamdulillah setiap tahun saya mengalami kemajuan, ya hingga sekarang saya ada di Manulife. Selanjutnya alasan kelima, ada orang menjadi agen asuransi karena ingin membantu banyak orang terhindar dari bencana keuangan. Wow, mulia sekali ya. Alasan ini biasanya dikemukakan oleh orang-orang yang pernah menyaksikan betapa sakitnya mengalami suatu risiko tanpa punya asuransi. Atau menyaksikan orang yang terbantu dan terselamatkan ketika dia terkena musibah dan dia punya asuransi. Saya pernah kenal seorang agen asuransi, seorang ibu-ibu, yang suaminya terkena stroke sehingga tidak bisa bekerja lagi. Dan si ibu ini bertekad ya, jangan ada lagi orang yang dia kenal mengalami seperti suaminya gitu. Terkena musibah tapi tidak punya asuransi sehingga menjadi bangkrut. Ada pula seorang agen asuransi, seorang bapak-bapak yang istrinya terkena kanker usus. Sehingga harus menghabiskan banyak aset yang mereka miliki dan sampai berutang sana-sini. Kedua agen ini menjadi top di perusahaannya dan telah memperoleh banyak penghargaan. Alasan kelima ini, membantu orang terhindar dari bencana keuangan, itu juga menjadi alasan banyak agen asuransi yang telah melewati alasan nomor 4.
termasuk saya. Selanjutnya alasan yang keenam, ada orang menjadi agen asuransi karena ingin mencapai kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Banyak orang tertarik menjadi agen asuransi karena iming-iming ini. Dengan sistem bisnis jaringan yang kini diterapkan di hampir semua perusahaan asuransi, penghasilan yang besar dari bisnis asuransi bukan lagi diperoleh dari penjualan pribadi, melainkan dari omset jaringan. Inilah satu bentuk dari kebebasan finansial. Meskipun agen ini sedang tidur, sedang sakit, sedang berlibur, uang tetap mengalir ke rekeningnya ketika ada penjualan dalam jaringannya. Tapi mencapai kebebasan finansial ini tidak mudah ya. Harus punya leadership yang tinggi, merekrut dan membina agen-agen yang direkrut supaya bisa menjadi agen yang mandiri dan punya penghasilan dari bisnis asuransi. Selanjutnya alasan ketujuh, dan ini yang paling top, adalah membantu banyak orang meraih kebebasan finansial. Alasan ini bukan jenis alasan yang akan dikemukakan oleh pemula di bisnis asuransi ya. Tapi agen-agen yang telah mencapai kebebasan finansial bukan berarti impian mereka telah terwujud sepenuhnya. Di titik ini akan muncul impian yang lebih tinggi, yaitu membantu banyak orang, dalam hal ini agen-agen dalam jaringannya, untuk mencapai kebebasan finansial juga seperti dirinya. Inilah yang menggerakkan para top leader untuk terus berkarya di bisnis ini, meskipun bisa saja dia mengerem aktivitasnya. Kebahagiaan terbesar seorang leader asuransi adalah ketika menyaksikan dalam timnya itu semakin banyak orang yang sukses. Semakin banyak orang yang berhasil mewujudkan impian mereka. Oke, dan perlu dicatat bahwa bisnis itu pertama-tama adalah tentang membantu orang. Orang mungkin menganggap bisnis itu tentang mencari uang, tapi sebenarnya supaya uang bisa datang, pertama-tama adalah membantu orang terlebih dahulu. Bisnis beras berarti membantu orang untuk punya beras. Bisnis pulsa berarti membantu orang untuk punya pulsa. Nah, bisnis asuransi berarti membantu orang supaya punya proteksi. Dan dalam hal bisnis jaringan berarti membantu agen-agen dalam jaringan supaya bisa menjual asuransi kepada banyak orang. Hanya agen yang berhasil membantu banyak orang, baik dari segi produknya maupun dari bisnisnya, yang berhak mencapai kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda, baik para agen maupun para calon agen asuransi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.